Tuhan Yesus penolong yang setia. Amin. Kita memang butuh pertolongan orang lain. Tidak ada manusia yang tidak membutuhkan pertolongan. Tetapi penolong yang setia hanya Tuhan Yesus. Dan Dia tidak pernah meninggalkan kita. Dia selalu ada di kondisi yang paling parah sekalipun. Dia ada di dalam hidup kita. Amin. Mari kita baca ayat ini yang ditulis oleh pemazmur, sangat luar biasa. Mazmur 46 ayat 2-4 kita akan baca bersama-sama. 2, 3. Allah itu baik bagi kita, tempat perlindungan dan kekuatan. Sebagai penolong dalam kesesakan, sangat terbukti. Sebab itu kita tidak akan takut, sekalipun bumi berubah, sekalipun gunung-gunung goncang di dalam laut, sekalipun ribut dan berbuih airnya, sekalipun gunung-gunung goyang oleh geloranya. Selah. Katakan amin. Amin. Saudara, di dunia ini selalu mengalami perubahan dan kita tidak pernah tahu. Tidak ada yang pasti. Pernahkah saudara bertanya, mengapa Tuhan Yesus mau menjadi penolong yang setia buat kita? Karena Tuhan sangat mengasihi kita. Amin. Itu dasarnya, Tuhan sangat mengasihi kita. Dan Dia ingin kita merasa aman di tengah-tengah perubahan dunia. Saat kita punya beban yang berat, seringkali kita tidak mampu melewatinya. Seringkali kita tertekan, seringkali kita merasa sangat berat. Tetapi kita punya Allah yang menjadi penolong dalam kehidupannya. Amin. Dan Dia menolong kita karena kekayaan belas kasihan. Karena kita luar biasa dan hebat. Dan betul-betul Dia menolong kita karena belas kasihan. Dia membimbing dan menuntun kita layaknya seperti seorang bapak. Seorang bapak menuntun kita bukan karena kita baik, tetapi Dia mengajari kita untuk menjadi baik. Amin. Kita tidak pernah baik, saudara. Kalau tidak ada bapak dan ibu yang membimbing kita, kita tidak akan pernah bisa mengalami kehidupan yang baik. Itu sebabnya saya ingin katakan sekali lagi, seorang bapak akan menuntun anaknya, membimbing anaknya untuk bisa hidup baik, hidup benar. Amin. Dan itu yang dilakukan oleh Allah kita. Semuanya bisa berubah, tetapi Allah tidak pernah berubah untuk memelihara, melindungi kita, menolong kita, sampai kita menjadi orang-orang yang berkenan kepadanya. Amin. Saudara, jangan khawatir di balik keraguan, di balik ketakutan kita, di balik kelemahan kita. Ada kuasa Allah yang bekerja dengan sempurna. Mungkin saudara bertanya-tanya, apakah keraguan, rasa takut itu salah? Justru saya merasa rasa takut itu juga menolong kita, keraguan juga menolong kita. Kalau saudara tidak pernah kenal rasa takut, saya khawatir saudara ke surga lebih awal. Kalau ke surga, karena kita tidak pernah rasa takut, nyabrang seenaknya. Kita lebih awal pergi entah ke surga atau ke neraka. Kalau kita tidak punya keraguan yang Tuhan tanam dalam hidup kita, kita tidak bisa membedakan mana yang benar dan salah. Kenapa? Barang palsu dan kita tidak bisa membedakan. Kita percaya karena ada keraguan itulah kita mau mengecek. Nah, ini palsu benar. Nah, sekarang ini banyak berita-berita palsu sebenarnya. Nah, keraguan itu membawa kita mulai mengecek kebenaran. Keraguan dan ketakutan itu ada di dalam kehidupan saudara dan saya. Cuman seringkali kita takut mengakuinya. Kenapa? Kalau kita mengakui tidak dengan jujur, kita merasa nanti jangan-jangan kita dicap nggak rohani, nggak bertumbuh iman kita karena takut dan ragu. Saudara, saudara berkata kalau melayani Tuhan persoalan itu akan segera habis. Semakin kita cinta Tuhan, semakin kita melayani Dia, semakin besar tantangan itu ada. Tapi yang saya senang adalah semakin besar tantangan,
semakin besar penyertaan dan kuasanya menyertai kita. Amin. Dan saya ingin katakan kepada saudara yang terakhir, tetaplah percaya dan layani Tuhan dengan segenap hatimu. Amin. Mungkin hari ini saudara merasa ragu-ragu dengan kemampuan saudara. Percaya. Kembangkan dirimu, potensi dirimu, kembangkan. Itu tanggung jawab kita. Ingat, keberhasilan bukan karena bergantung kepada potensi diri kita, tetapi karena Allah menyertai kita. Tetapi potensi itu tanggung jawab kita untuk mengembangkan. Tuhan memberikan talenta untuk disimpan atau dikembangkan. Kembangkan. Allah menyertai kita, tapi sebagai bentuk tanggung jawab kita dan mengembangkan potensi kita. Tuhan akan pasti memberkati kita. Terima kasih Bapak untuk syukur. Hanya di dalam nama Yesus kami sambut sakramen kudus ini. Sekarang angkat roti di dalam tanganmu saudara. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku di dalam nama Tuhan Yesus. Sekarang cawan di atas tangan kananmu. Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Akan tetapi aku berkata kepadamu, mulai dari sekarang aku tidak akan minum lagi hasil pokok anggur ini sampai pada hari aku meminumnya, yaitu yang baru bersama-sama dengan kamu dalam kerajaan Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sambut undangan ini.
Semua yang kami terima dalam persekutuan dengan Allah Bapa dan Putra yang tunggal, Yesus Kristus Tuhan kita, dan Roh Kudus menjamin saudara dan saya akan menikmati setiap janji-janji Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus, yang percaya boleh katakan